Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Devi Triana dan Wahid Hisanuddin serta Zulkifli Wahid. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang usaha yang halal dan thayyib. Saya akan menjelaskan ayat tentang halal dan thayyib, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168, di mana artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu yang pertama sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang ada di Arab pada saat itu, yang mengharamkan makanan atas mereka seperti bahroh, saibah, dan wasilah. Kemudian yang kedua, ayat ini diturunkan untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal, kecuali sebagian kecil makanan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu yang pertama, seruan untuk kita untuk makan makanan yang halal dan baik, di mana makanan tersebut telah disediakan di bumi ini. Yang selanjutnya yaitu seruan untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Jadi saya akan melanjutkan dari presentasi yang Mbak Dewi, yang mana saya memegang di materi nomor 2, yang mana tentang hubungan surat Al-Baqarah ayat 168 dengan ekonomi. Merujuk pada apa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ada dua hal yang harus dipenuhi oleh konsumen agar konsumsi yang diterima bisa maksimal, yaitu barang yang dikonsumsi harus halal atau berkah dan mengandung manfaat atau thayyib. Halal berarti barang atau makanan yang dikonsumsi atau didapat tidak dilarang oleh agama. Jadi barang yang kita makan atau yang kita konsumsi itu adalah barang yang halal, tanpa adanya kita itu mencuri, makan makanan haram yang dilarang oleh agama, tidak. Dan baik karena zatnya yang memang diharamkan, maupun karena sebab lain. Contohnya seperti apa? Yang diharamkan seperti babi. Babi memang diharamkan, babi. Kenapa diharamkan? Diharamkan karena dalam Islam sudah dijelaskan apabila kita karena di dalam babi itu mengandung cacing pita, yang mana cacing itu tidak bisa mati. Dan misalnya karena cara mendapatkannya yang tidak benar. Nah, meskipun barang itu berupa beras, mie, telur, dan lain sebagainya yang dihalalkan oleh agama, tapi cara kita tidak benar, yaitu dengan mencuri, ya percuma, itu tidak halal. Kenapa? Karena itu mengambil
bukan milik kita. Dan yang kedua adalah toyib. Toyib adalah kondisi di mana barang atau makanan yang dikonsumsi bersih. Jadi harus bersih, suci, sehat, dan bermanfaat, dan tidak mengandung mudarat. Nah, seperti halnya tadi, kenapa daging babi itu diharamkan dan tidak diperbolehkan? Karena babi itu mengandung mudarat. Dan kondisinya itu tidak bersih ataupun suci. Lihat makanan babi, apa yang dia makan, kadang kotornya dia makan. Nah, seperti itu. Dalam penjelasan yang saya jelaskan dari awal sampai sekarang ini, ya, berarti saat membuka suatu usaha, okay, kita sudah beranjak kepada ekonominya. Jadi apabila kita sudah membuka suatu usaha, kita harus memperhatikan kehalalannya. Sebagai umat Islam, kita juga harus memperlihatkan kehalalannya. Kita juga harus menjaga kesuciannya, agar konsumen yang membeli makanan dari kita itu badannya sehat, suci dari najis, dan yang paling penting harganya pas di kantong, okay? Agar konsumen mendapatkan keberkahan dan manfaat dari apa yang kita jual, okay, atau yang mereka konsumsi. Jadi kita sebagai pengusaha itu ya harus harus kita itu harus sama-sama menguntungkan antara konsumen dan penjual. Jadi kita itu harus menguntungkan kedua-keduanya, yang mana kita mendapatkan uang dan mereka selain mendapatkan kenyang, mereka juga mendapatkan sehat. Jadi gitu. Kita sebagai pengusaha harus bisa mengatur bagaimana tatanan usaha yang kita jual itu adalah usaha yang baik dan bagus bagi pembeli yang membeli barang kita. Mereka juga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita jual. Jadi apabila barang yang kita jual itu sudah halal dan barang-barang yang kita dapatkan itu melalui uang yang halal dan berkah, maka dengan mudahnya mereka itu akan percaya kita dan akan beli lagi kepada kita. Jadi apabila kita menjadi pengusaha, kita harus yang fair-fairan atau saling menguntungkan. Jangan sampai salah satu dari kita dirugikan gara-gara cuma kesalahan kita sendiri. Oke, mungkin cuma itu, dan pemateri yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mas Wahid. Bahasan selanjutnya yakni konsep halal dan thayyib. Islam telah menggariskan panduan bagi hal-hal yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Dalam memilih makanan dan minuman, kehalalan adalah hal yang mesti diutamakan. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyebutkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan larangan memakan makanan yang haram. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, yang halal dan baik." Dan juga firman yang lainnya yakni, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang baik, yang halal yang telah kami berikan kepadamu." Kedua firman tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia memakan makanan yang halal sebagaimana yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu hal yang melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang baik. Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa hal yang thayyib begitu ditekankan dalam Islam dan ia semestinya dianggap dan dipandang sebagai sesuatu yang serius dan dititik beratkan dalam kehidupan sehari-hari,
khususnya dalam pemilihan konsumsi atau makanan dan minuman. Kesimpulannya, halal thayyiban adalah makanan dan minuman yang dihalalkan dan mendatangkan kebaikan kepada manusia. Tetapi tahap kebaikan tersebut bergantung kepada kesesuaiannya dengan diri individu yang bisa memberikan kesehatan tubuh dan akal. Terima kasih, itu tadi pemaparan dari materi kami, presentasi oleh kelompok 1, yang mana kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.